Haleluya, puji Tuhan. Judul renungan kita pada kesempatan ini saya ambil dari kata make it happen. Atau dapat kita artikan wujudkan itu. Nyatakanlah itu. Buatlah itu menjadi nyata. Sering kita membaca atau mendengar slogan dream, believe, and make it happen. Ya, tidak hanya berhenti percaya, tapi kita buat itu menjadi nyata. Kita wujudkan itu. Ya, saya percaya setiap kita sudah tahu tentang hal ini ya. Kita mau baca dari kisah bangsa Israel dalam kitab Keluaran. Ya, setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka melakukan perjalanan yang cukup jauh, putar-putar menuju tanah perjanjian. Lalu di tengah perjalanan, Firaun kemudian menyesal karena telah membebaskan bangsa Israel ini dari tawanannya. Ya, jadi Firaun lalu mengejar bangsa Israel dengan pasukan perangnya. Ya, kecepatan kereta perang tidak sebanding dengan kecepatan manusia berjalan. Maka tidak dalam waktu yang lama, pasukan Mesir berhasil menyusul orang Israel. Yang membuat mereka ada di situasi yang terjepit. Jadi apit oleh ratusan kereta perang Mesir di belakang, lalu ada Laut Merah di depannya. Mereka terjepit. Ya, bagaimana respon orang-orang bangsa Israel saat itu? Mereka ketakutan. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka juga komplain kepada Musa yang memimpin mereka. Dianggap telah mengganggu ketenangan hidupnya. Ya, kita baca bersama dalam Keluaran 14 ayat 10 sampai 14. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Kita mau sekali lagi memperhatikan apa yang dikatakan orang-orang Israel. Mereka ingin kembali ke Mesir. Mereka terus-menerus mengeluh, mereka menggerutu. Mereka berpikiran buruk saat itu. Ya, padahal kita mundur ke Keluaran ketiga, pasal 3, mereka sangat ingin untuk keluar dari Mesir. Dan ketika mereka sudah mendapatkan itu, mereka sudah keluar dari Mesir dan perjalanan menuju tanah perjanjian, mereka sudah ada di titik itu, justru mereka mau mundur. Ya, ada banyak respon yang bisa diberikan terhadap suatu janji besar, terhadap sebuah mimpi besar. Tapi kita perlu ketahui bersama, respon kita itu menentukan apakah kita akan menahan masa depan itu atau kita siap menerima janji itu. Ya, kita mau lihat bersama, ada beberapa respon. Dan kita bisa pilih bersama ya, kita mau berada di kelompok yang mana. Nah, yang pertama, yang selalu berkata tidak bisa terjadi. Ya, ada golongan orang-orang yang cenderung untuk berkata, ini tidak bisa terjadi, tidak bisa terjadi. Ya, seringkali orang-orang yang seperti ini, mereka mengatakan hal tersebut itu bukan tentang diri kita, tetapi bisa dilatar belakangi oleh bagaimana mereka sendiri dan harga diri mereka sendiri. Yang kedua, tipe orang yang berkata, apa yang baru saja terjadi? Ya, ini adalah tipe-tipe orang yang terlambat atau mereka juga kehilangan kesempatan untuk menjadi bagian dalam hal yang besar. Ini bisa terjadi karena mereka terlalu sibuk dengan kegiatan yang mereka lakukan sendiri.
Ada juga yang ketiga, golongan orang yang hanya melihat hal itu terjadi, melihat mujizat itu terjadi. Ya, orang-orang ini mereka melihat, mereka menonton, tetapi mereka tidak ikut terlibat, atau bahkan mereka hanya mendengarkan saja cerita. Hal ini juga bisa terjadi kepada orang-orang yang mereka datang, tetapi mereka sulit untuk mau ikut terjun terlibat. Ya bisa jadi karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, mereka tidak sadar dengan apa yang mereka punya, yang mereka bisa beri. Ya, oleh karena itu saya ajak, mari sama-sama jangan jadi orang yang hanya sekedar hadir, hanya melihat hal besar itu terjadi, tapi mari kita ikut terlibat. Karena ada golongan yang keempat, yaitu golongan orang-orang yang make it happen. Orang-orang yang mau membuat hal itu terjadi. Kita dipanggil sebagai orang-orang yang membuat suatu hal itu bisa terjadi. Kita ini milik Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan segala-galanya. Kita harus yakin dengan hal itu. Janji Tuhan, tidak peduli siapapun berkata tidak akan terjadi atau menahannya, semua itu pasti terjadi. Namun, itu semua kembali kepada diri kita. Apakah kita mau keluar dari zona nyaman, kita mau melangkah maju? Ya, kita baca bersama dalam Efesus 2 ayat 10. Katakan, karena kita ini buatan Allah, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya percaya dan mari kita sama-sama percaya bahwa Tuhan itu belum selesai melakukan apa yang Dia mau lakukan terhadap setiap kita. Saya percaya setiap kita akan semakin diberkati dan akan menjadi berkat buat sekitar kita. Kita memberikan pengaruh yang baik. Ya, jangan berhenti dan berkata, ini tidak mungkin. Atau mungkin kita hanya menjadi penonton. Atau bahkan kita terlambat mengetahuinya. Ya, tapi mari kita sama-sama. Mulai pagi ini kita mau berjalan bersama-sama. Kita mau menjadi bagian untuk mewujudkannya itu. Kita akan make it happen in Jesus name. Amin. Tuhan Yesus memberkati.